Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Selamat datang di Kupang Terkini. Ya, terima kasih Kupang Terkini, para follower. Pak Beni, malam ini saya ingin meminta komentar dari Pak Beni terkait dengan berkas perkara RB atau klien Pak Beni yang sudah 2 kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Sebagai kuasa hukum, Pak Beni melihatnya ini seperti apa? Kalau kami memandang soal pengembalian berkas itu dalam proses pra penuntutan itu merupakan hal yang wajar. Tetapi sebenarnya kami juga sudah menduga terhadap berkas yang dilimpahkan dari penyidik itu ke jaksa penuntut umum. Begitu, karena kami juga menguasai secara baik soal materi daripada tindak pidana ini, soal kekuatan alat buktinya, barang buktinya, dikaitkan dengan pasal-pasal yang dilekatkan kepada klien kami, yaitu 340, 338 junto perlindungan anak. Jadi menurut kami ya wajar kalau itu dikembalikan. Begitu. Wajarnya ini Pak Beni tidak memenuhi unsur atau seperti apa Pak Beni? Kalau kami memandang dengan pendekatan pasal yang dilekatkan kepada klien kami itu 340, yaitu pembunuhan berencana, pembunuhan berencana, dan 338 pembunuhan spontan. Dan kalau kita melihat, kalau kami menguasai soal materi, soal saksi, soal bagaimana proses pembunuhan itu, menurut kami ya kalau jaksa mengembalikan itu pasti bahwa antara pasal itu dengan alat bukti yang harus ada harus mendukung terhadap unsur-unsur yang ada pada pasal itu. Dan kalau dikembalikan, ya tadi kami bilang itu sangat wajar. Begitu, pasti menurut jaksa itu masih lemah, masih mentah. Berarti pasal-pasal yang diterapkan kepada klien Bapak 340, 338 junto perlindungan anak ini terkesan dipaksakan Pak Beni? Ya, kan soal pendekatan pasal itu kan hak penyidik. Kami tidak bisa intervensi. Kami hanya menunggu. Kami berharap klien kami itu berkasnya kalau bisa secepat mungkin P21 dan disidangkan supaya proses ini menjadi terang benderang, dan kami sudah punya strategi. Karena jaksa yang akan membuktikan di persidangan seperti apa, bahwa alat bukti yang ada itu bisa mendukung unsur-unsur pada pasal 340 atau 338 atau sebenarnya ada pasal lain. Pasal lain itu kira-kira dari kuasa hukum sendiri, pasal lain yang harusnya tepat dengan alat bukti yang ada sekarang itu pasal berapa Pak Beni? Ya, bukan soal tepat ya. Bukan soal tepat, tetapi dilihat dari hasil rekonstruksi dan pra-rekonstruksi yang sudah dijalankan ini, pasal yang kira-kira tepat atau mungkin tepat pasal berapa Pak Beni? Ya, soal tepat dan tidak itu sebenarnya kalau menurut kami ini hanya menunggu, tapi dari penyidik. Penyidik ini kan tahu kekuatan alat buktinya, kekuatan alat bukti yang dimilikinya dengan pasal yang ada yang disangkakan kepada klien kami itu yang kita tahu bersama. 340 pembunuhan berencana, yang kemudian 338 bicara soal kematian, pembunuhan, itu kan sebenarnya bukan saja 2 pasal ini, ada pasal lain, misalnya 3340 berencana, 338 itu soal kematian, ada juga penganiayaan menyebabkan orang meninggal, yaitu 351 ayat 3, kan begitu. Apakah yang tadi pasal mana yang berkesesuaian, yang memiliki alat bukti yang akan memenuhi unsur pada pasal-pasal itu? Karena nanti di pengadilan itu jaksa tugasnya membuktikan bahwa terhadap pasal, misalnya pasal pembunuhan berencana, unsur-unsur berencananya itu harus didukung oleh 2 alat bukti, dan majelis hakim akan memutus pasal mana sesuai dengan tadi 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Begitu. Kalau misalnya ternyata pasal-pasal itu tidak bisa dibuktikan, berarti kan bukan salah siapa, sehingga saya rasa jaksa tidak mengambil risiko, sehingga dia harus benar-benar meyakinkan bahwa berkas yang diserahkan kepada
mereka jaksa penuntut umum itu sudah harus memiliki kesesuaian dengan unsur-unsur pada pasal-pasal itu, pasal 340, 338, kan begitu. Karena yang diserahkan oleh penyidik itu tersangkanya klien kami RB, kemudian alat bukti yang ada, ya alat bukti kan seperti 184, Ya. yaitu saksi, berita acara atau surat atau dokumen, keterangan ahli. Kemudian nanti di sidang itu baru lahirlah petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari tiga alat bukti ini, ahli pasti ahli pidana, ahli forensik itu lebih jelas. Kan kita sudah tahu bersama, Humas sudah mengatakan bahwa korban meninggal itu akibat kehabisan oksigen. Kalau itu kehabisan oksigen, dan sampai sekarang tersangkanya itu kan belum ada penambahan tersangka, dan tersangkanya yaitu klien kami. Pak Beni, satu lagi Pak Beni, terkait dengan pasal yang dikenakan ini kan ada Junto Perlindungan Anak. Ya. Sedangkan dalam keterangan dari klien Pak Beni bahwa yang membunuh mendiang Lael ini adalah ibunya sendiri, Pak Beni. Apakah ini tidak salah dipasangkan atau diterapkan ke situ, Pak Beni? Ya tadi saya bilang bahwa soal mau lekatkan pasal tersebut itu kan minimal penyidik dan nanti jaksa penuntut umum sudah tahu alat bukti apa. Saksi misalnya yang melihat bahwa klien kami yang membunuh, kan mereka yang membuktikan, bukan kami yang membuktikan. Begitu. Mereka mendakwakan, mereka harus membuktikan. Mereka mensakakan, mereka yang harus membuktikan alat bukti mana. Kalau tidak alat bukti, ini menjadi soal. Berarti jangan dipaksakan dong Pak Beni. Seperti yang kemarin Pak Beni tegaskan di wawancara kita sebelumnya, bahwa kalau unsur-unsur tidak memenuhi pasal berarti jangan dipaksakan. Nah, jangan dipaksakan itu artinya pasal-pasal yang diterapkan kan Pak Beni. Nah, harusnya pasal yang mana yang dipakai Pak Beni? Ya kan soal keharusan ini kan semua orang punya. Kalau Pak Beni melihat dari sisi hukumnya itu. Yang pasti bahwa karena penyidik yang tahu alat buktinya apa, dia pakai apa. Tapi kami juga punya strategi. Ya. Begitu. Tapi bukan berarti bahwa kami membela perbuatan klien kami, tidak. Ya. Hak hukumnya artinya bahwa dia bersalah, tetapi dia juga harus dihukum sesuai porsinya, perbuatannya. Jangan lebih dan jangan juga kurang. Kan begitu. Kalau memang dia terbukti 340, silakan dihukum. Tetapi mari alat buktinya mana? Kan begitu. Apakah alat bukti itu mendukung unsur-unsur pada pasal 340? Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Kan begitu. 338 bisa dibuktikan. Silakan kan berarti silakan. ya. Tapi kalau di luar itu ternyata mereka tidak bisa membuktikan, itu jadi soal dan kita harus hormati. Kan begitu. Begitu supaya kan juga jangan terlalu memaksakan terhadap kehendak-kehendak kita gitu. Tapi berdasarkan alat bukti. Hukum kan begitu, pembuktian. Kan begitu. Ahli bisa tidak? Ahli akan menerangkan matinya karena apa. Kan begitu. Oh, ini tindak pidana ini menyangkut unsur-unsur ini terpenuhi atau tidak. Apa-apa yang ada. Kan begitu. Dan ingat, klien kami punya hak gitu. Dan sampai sekarang ini kan kita harus hormati asas praduga tak bersalah. Kan begitu. Dia siap mempertanggungjawabkan, tetapi juga harus dihormati bahwa untuk sementara karena tadi asas praduga tak bersalah, dia belum bisa kecuali sudah ada putusan tetap. Begitu. Semuanya masih tetap berproses. Kalau kami berharap jangan berlarut-larut. Semua itu ada di penyidik. Ya. Begitu. Dan yang pasti bahwa jaksa penuntut umum juga kan tidak mau berisiko. Begitu, dia akan melihat, karena itu tugas dia meneliti setiap berkas yang ada, alat bukti yang ada, kemudian dengan pasal-pasal itu. Begitu, sudah berkesesuaian, sudah memiliki atau tidak. Pak Beni, sedikit lagi, 2 kali berkas klien Pak Beni ini dikembalikan pihak kejaksaan. Apakah ini ada sisi positif dan negatifnya bagi klien Anda dan
bagi strategi Anda nantinya? Iya, karena kami juga mempelajari sebagai orang hukum, Ya. apalagi praktisi, kan begitu. Dengan pasal ini, kekuatan alat bukti ini, kan kami juga menganalisa, kami juga belajar menelisik secara baik kekuatan-kekuatan yang ada untuk bisa mematahkan daripada alat bukti itu juga kami juga mempunyai senjata gitu. Yang pasti kami hormati terhadap proses ini, itu pasti. Kami menghormati proses ini dan juga kami juga akan berjuang maksimal untuk klien kami mendapatkan hak hukumnya. Begitu. Satu lagi yang terakhir Pak Beni, terkait dengan sudah dekat 120 hari penahanan, masa penahanan dari klien Pak Beni. Berkasnya kalau tidak selesai harusnya seperti apa klien Pak Beni? Kalau bicara soal KUHP, Ya. itu kan seseorang ditahan pasal 24 Ya. itu 20 hari pertama. Proses penyidikan itu kalau belum selesai, itu dia ditambahkan lagi. Di penyidikan itu 40 hari. Ya kan? Jadi sudah 60 hari. Dia ditahan itu pada tanggal 2 Desember. 2 Desember ya. Ya kan? Kalau 60 hari, Desember, 2 Desember, 2 Januari, 2 Februari, sudah 60 hari. Dia sudah diperpanjang. Perintah pasal 29, kalau tuntutan ancaman hukumannya di atas 9 tahun, itu bisa diperpanjang sampai 60 hari. Dan kalau 60 hari juga berkasnya masih bolak-balik, ya untuk sementara perintah ini undang-undang, dia harus dikeluarkan. Wajib itu hukumnya. Wajib. Ya. Kita tunduk. Negara kita negara hukum. Negara kita negara hukum. Dan saya rasa penyidik sangat profesional, pasti menghormati karena dia bergerak berdasarkan aturan-aturan hukum dan dia tahu soal itu. Kan begitu. Kalau kami berharap, kalau bisa secepat mungkin kan begitu. Bukannya kami menghambat, tidak, kami tidak pernah menghambat. Kami mendorong proses ini tetap berjalan secepat mungkin supaya apa? Banyak orang di luar yang menanti soal keadilan dan kebenaran sesungguhnya. Kebenaran sesungguhnya itu ada di pengadilan dan dibuktikan dengan alat bukti. Begitu supaya ya banyak orang kan menganalisa dengan cara pandang dia, keahlian dia yang berbeda-beda, sehingga kadang-kadang juga menimbulkan ya sedikit kegaduhan lah. Baik Pak Beni, terkait dengan rekan dari Pak Beni, Pak YM, Ya. yang kemarin juga tersandung kasus yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah sebagai kuasa hukum ini apakah tidak merusak ritme atau strategi dari kuasa hukum RB sendiri? Ya. Kalau kami kerjakan kerja profesional, kerja tim kami sangat solid dan mendiskusikan, mengkaji soal kasus ini itu sudah berlangsung lama, begitu, sangat tidak mempengaruhi, begitu. Justru kami berharap secepat mungkin terhadap berkas itu, jaksa menyatakan P21 kalau boleh dan dilimpahkan ke pengadilan, kan begitu. Dengan pasal yang tadi itu, pasal 340, 338, kami semua mengkaji loh soal kekuatan alat bukti tadi, soal saksi sejauh mana, soal keterangan ahli seperti apa. Keterangan ahli ini ahli pidana, ahli forensik, surat dokumen itu mungkin forensik dan sebagainya. Kami sudah mengkaji dan kami punya strategi, begitu. Dan kami sangat yakin yang terbaik buat klien kami, begitu. Untuk closing statement mungkin Pak Beni? Kalau saya berharap, marilah kita mendukung kinerja aparat, dan saya yakin aparat profesional. Kalau bisa, yang tadi alat bukti yang ada itu harus berkesesuaian dengan pasal yang diterapkan. Dengan pasal yang ada, begitu. Supaya jangan bebas ya.
Begitu. Jangan sampai masyarakat sudah berharap lebih, ternyata apa yang dikehendaki itu tidak tercapai. Kita hormati bersama. Kalau klien kami RB bersalah, silakanlah hukum dia sesuai dengan perbuatannya. Gitu. Jangan lebih dan jangan juga kurang. Dan dia siap untuk menanggung itu semua. Begitu. Itu dari pengakuan tersangka sendiri. Dia siap untuk itu. Dia bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Baik, Pak Beni. Terima kasih. Terima kasih. Pak Beni. Selamat malam. Selamat malam.